Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Prasetya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang paket tracer yaitu switch security configuration. Oke, langsung aja dimulai. Jadi di sini ada VLAN table-nya. Ada switch 1, switch 2. Kemudian di sini part 1 kita disuruh membuat secure trunk atau akses trunknya kita buat aman. Kemudian part 2 mengamankan port switch yang tidak dipakai. Kemudian part 3 mengimplementasikan port security. Kemudian yang keempat mengenable DHCP setting. Kelima ada konfigurasi rapid PVST, port flash dan PPDU. Nah, oke, langsung saja kita mulai pada step 1. Di sini ada buat terang yang membuat pengaman terang. Jadi kita disuruh connect di sini ada kita disuruh connect ke gigabit 02 dua akses layer switch, yaitu ini. Kemudian konfigurasi port 3 bit 01 dan 02 static trunk on both switch. Sebagai static trunk yaitu ini. Kemudian mendisable DTP negotiation on both side only, yang dia ada create VLAN 100 dan memberi nama natif. Kemudian mengonfigurasi semua port trunk on both switch untuk menggunakan VLAN 100 dengan native VLAN. Step 1 kita langsung masuk ke switch 1. Langsung ke CLI. Sama kita masuk ke interface 0/1 dan 0/2. 3 bit 0/1 sampai salah. Interface range 3 bit 0/1 sampai 2. 3 bit 0/1 sampai 2. Mungkin di sini masih ada kesalahan. Slash 3 bit 01 slash 2. Oke, di sini kita switch port. Interface model trunk. Kemudian non-negotiable. Oke.
Jika sudah, kita masuk lagi yang tadi. Kita masukkan perintah switch native film practice. Kita bisa lihat di sini pada switch 1 gigabit Ethernet 01 sampai gigabit 02 itu sudah jadi VLAN negosiasi dan port mode. Sudah VLAN 100. Lagi untuk switch 2. Konfigurasinya kurang lebih sama dengan tadi. Kita masuk ke interface ya. Sampai kita masuk switch port mode terang. Masuk ke 100. Oke, dan kita beri nama kemudian kita masuk lagi ke interface gigabit 0/1 sampai 2. Kita masukkan switch port terang VLAN 100. Oke, kita cek lagi di sini. Oke, pada switch 2 sudah terkonfigurasi native VLAN, dia itu tempat mode. Kemudian VLAN 100-nya juga. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk step 2. Ini step 2 perintahnya shutdown unused switch port on SW1. Jadi kita disuruh mematikan semua port yang tidak terpakai pada switch 1. Kemudian di switch 1 kita membuat VLAN 999 dengan namanya black hole. Dikonfigurasi name must match the requirement exactly. Move pindah semua port yang tidak terpakai ke dalam black hole VLAN. Jadi kita akan memindahkan port yang tidak terpakai ke dalam VLAN black hole. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Oke, kita masuk ke interface 03 sampai 9. Kemudian jadi di sini yang sudah dipakai adalah flash internet 01, 02. Yang tidak dipakai itu 3 sampai 9. Kemudian di sini 10 terpakai, berarti 11 sampai 23. Berarti kita masukkan di sini F 0/3 sampai dengan 9. Kemudian FA 0/11 sampai 23.
Oke. Nah, itu kita shutdown semua. Oke. Dan kita exit. Dan kita buat file 999 tadi. Dengan namanya tadi adalah black hole. Oke. Kita masuk lagi ke file Ethernet yang tadi. 3 sampai 9 dan 11 sampai 23. Di sini kita beri akses switch port ke akses VLAN 999. Switch port ke VLAN 999. Jadi semua ring interface ini tadi kita pindahkan ke VLAN 999. Oke, lanjut. Sini sudah 64%, kita lanjut ke step 3, yaitu mengimplementasikan port security. Jadi kita disuruh mengaktifkan port security on all the active process port. Jadi yang kita mengaktifkan port security ke semua port yang sedang aktif di switch 1, kemudian mengkonfigurasi port yang aktif untuk allow maksimum of 4 MAC address, jadi maksimal 4 MAC address yang bisa masuk ke port tersebut. Kemudian untuk port FA01 di switch 1, kita secara statik mengkonfigurasi MAC address yang bisa memakai port security tersebut. Kemudian mengkonfigurasi port yang aktif agar otomatis menambah MAC address yang bisa masuk. Kemudian konfigurasi port security violation mode untuk mendrop paket dari MAC address. Kemudian menggenerasi syslog entry, tetapi di sini tidak dengan mendisable the port, jadi portnya masih menyala. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Jadi kita masuk ke interface ini. Di sini ada 0/1, kemudian ada 0/2, kemudian ada 0/10 dan 0/2. Jadi kita masuk ke interface tersebut. Exit. Interface FA di sini ada 01, kemudian 01, kemudian ada FA di sini 02, 0/2, kemudian ada 0/10, kemudian ada FA 0/24. Oh, sorry. Range. Oke. Di sini kita switch port mode access. Switch port security, kita aktifkan port security-nya. Oke. Terus kita konfigurasi lagi di sini. Kita masuk ke interface yang tadi, ke laptop. Kita akan buat maksimalnya itu 4 MAC address yang dapat memakai port tersebut. Maksimum 4. Jadi hanya 4 aja yang bisa masuk ke dalam port tersebut. Oke, kemudian lanjut ke interface 0/1. Kita masuk ke interface FA 0/1.
untuk mengaktifkan switch port security MAC address. Jadi di sini 011 ini MAC address-nya kita bisa lihat. Kita masuk lagi ke switch 1. Jadi di sini MAC address yang didapat ada 010.11.8 titik 3CBB. Oh, sorry, ini MAC address. Jadi kita tulis MAC address di depannya sini. MAC address-nya 010.11.8 3CBB. Oh, di sini phone terdeteksi terduplikat MAC address. Oh, karena di sini tadi sudah, jadi ini terulang, jadi dia double, terduplikat, jadi tidak apa-apa, sudah terkonfigurasi. Berarti lanjut, kita exit dulu. Kemudian kita membuat switch port mode akses sticky ke dalam pas Ethernet ini. Yang ke laptop, yang ke komputer kita buat switch port sticky. Jadi di sini ada 01, 0/2, 010, 024. Kita buat switch port sticky for security MAC address sticky. Jadi MAC address sticky ini dia dapat otomatis menambah MAC address yang akan masuk untuk bisa mengkonfigurasi di dalam switch. Oke, kita exit. Kemudian lanjut masuk ke interface komputer lagi. Kita masukkan switch port for security violation just to. Jadi violation restrict ini dia dia mendrop paket dari MAC address dan dia dapat menggenerate syslog entry, tapi portnya itu tidak mati, jadi masih hidup. Oke, kita exit. Kemudian kita lihat lagi sini tempat ini step terakhir. Ya, di sini ada mengkonfigurasi port fast dan BPDU guard. Di sini mengenable port fast ke semua akses port yang terpakai di switch 1, kemudian mengenable BPDU guard di semua akses switch 1, kemudian mengkonfigurasi switch 2 untuk semua akses port itu memakai port fast sebagai default. Oke, berarti kita pertama masuk ke switch 1 dulu. Kita masuk ke gigabit 01 dan 02.
range. Iya, range 3,0 1 sampai 2. Jadi ini interface yang terang. Itu kita akan mengaktifkan DHCP snooping. Oke, jadi kita mengaktifkan IP DHCP snooping trust. Saya sini tadi. Oh, berarti di sini kita tidak perlu pakai DHCP snooping trust, kita langsung saja ke port pass. Jadi kita bisa langsung ke port pass dan BPDU guard. Oke, berarti kita tidak perlu IP DHCP. Oh, kita sebelumnya kita no dulu ya, supaya ini tidak terkonfigurasi. Yang IP DHCP trust ini kita no, supaya ini tadi gagal. Oke, jadi tidak ada DHCP snooping trust. Oke. Berarti kita langsung saja ke konfigurasi port pass and BPDU guard. Oke, sip. Kita masuk ke 10, 01, 2, 10, dan 24. Berarti kita masuk ke 1, 01, 02, 010, dan 024. Masuk 01, 02, 10, dan 24. Kita spanning tree port pass. Jadi kita mengaktifkan port pass pada interface range 01, 02, 010, dan 024. Oke, jadi port pass has been configured on 024, 010, 02, dan 01. Oke. Kemudian kita juga mengaktifkan BPDU guard ya, BPDU guard kita enable juga. Oke. Untuk switch 1 tempatnya sudah selesai, kita masuk ke switch 2. Menjadi konfigurasi switch 2 jadi kita di switch 2 untuk sehingga port akses itu yang terpakai port pass by default. Kita masuk ke switch 2. Ini configure terminal. Kita beri ini spec entry yang default ya port pass-nya. Jadi dia minta tadi port pass by default. Oke, kita bisa save di sini. 65%. Kita lihat apa yang kurang. Oh, ini MAC address link to SU1 connect to the gigabit modem. Gigabit Ethernet 0/2 link to SU1 connect to the gigabit. Oke, mungkin ada yang masih kurang di sini, saya cari terlebih dulu permasalahannya di mana. Oh, mungkin di sini satu kita bisa cari
kita mungkin bisa kembali ke switch 1 ya. Kita mungkin harus huruf kapital. Kita ulang lagi interface FA01 itu 01 itu kita port security MAC address-nya 0010 ini ya 11E8 11E8 kemudian 3C B. Masih incorrect. Oke. Switch port itu kemudian kita ulang lagi. Ini masih belum bisa. Connect to gigabit link to SW1. Mungkin saya cari dulu permasalahan itu. Switch 2 di sini sudah terkonfigurasi. Switch port monitor. Oh, di sini belum terlihat kabelnya. Kalau itu kita lihat. Terpasang. Oke. Ternyata kabelnya belum terpasang. Ini kabelnya sudah terpasang, kita bisa lihat lagi. Oke, di sini sudah nambah channelnya. Oke, benar saja di sini sudah connect to gigabit Ethernet S2. Ternyata tadi belum di-connect, jadi kita harus mengkonekkan sendiri secara manual, menyambungkan link untuk ke SB1 dari SB2. Oke. Oke, kita lihat di sini. Di sini masih ada kurang, yaitu untuk static MAC address-nya 0010 sudah saya BCBB. Mungkin kita bisa konfigurasi ulang. Tadi ada di sekitar itu. Mohon maaf, ini saya cari dulu di mana. Masalahnya ada di MAC address
Nomor 10, 11, 8, dan CB. Pohon duplikat. Dari 1 di 0,1. Oh. Itu. Oke, saya cari dulu penyebabnya di mana. Mas sudah benar di sini perintahnya. Nah, 10, 11, 8, 10, 11, 8, 3 CB. Pohon duplikat MAC address. Ini salahnya. Duplikat MAC address activity user port security. Ya, mungkin kita bisa. Oh, kita di sini di itu ya. Oh, MAC address. MAC address itu tidak bisa buat. Oke. Kita kenal sebentar, saya akan di tanggal 10 sampai nanti. Static MAC address-nya adalah nomor 10, 11, 8, 3 CB. Titik.
Oke, itu masalah. Ruang duplikat. Terus ini juga harusnya nano 10, 11 8 dan 3 CBB. Di sini sudah 97%. Nah, mungkin kita bisa mungkin sekiranya saya hanya bisa sampai sini, yaitu 97%. Saya sudah mencoba untuk konfigurasi serangan tersebut, tapi masih belum menemukan. Oke, saya hanya bisa sampai 97%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.